Halo semua, balik lagi bareng Val dari Your Story ID. Ini muka-muka orang rasa bersalah sih, soalnya aku berdosa, aku telat update. Oke, jadi di video-video sebelumnya itu kan banyak nih video-video tentang tutorial dan review. Gimana nih feedbacknya dari kalian? Suka nggak sih video-video yang kayak gitu? Nah, cuman aku banyak banget sih punya konsep atau punya ide untuk next video. Cuman mungkin karena aku kemarin terlalu nge-push diriku sendiri, jadi aku take a break for a while. Ya karena ada beberapa hal juga yang harus aku urusin. Nah, jadi itu curhatanku atau excuse aku lah ya. Nah, jadi kalau di pembahasan kali ini tuh aku mau bahas tentang gimana sih caranya kita setting harga ALS extension. Karena ini buat yang kalian yang pemula ataupun yang baru mau bikin usaha ini, pasti kalian ngerasa bingung banget cara setting harganya itu gimana, harus pasang berapa, dan karena harga pasar itu ya jujur aja mulai nggak ngotak ya. Bukan mulai, tapi justru sudah nggak ngotak dari sekian tahun lalu ya. Harganya itu bisa drop, bisa anjlok banget sampai 100.000 atau bahkan ada yang harganya di bawah 100.000. Makanya kita tuh sebagai pemain baru atau pemain lama ini juga pada pusing gitu loh mikirin si harga ini gitu. Jadi hari ini mau bahas topik tentang itu. Cuman kalian bisa nih kasih aku feedback di kolom komentar. Kalian sambil komen ya, gimana video-video yang sebelumnya yang tipe-tipenya review dan tutorial itu kalian suka atau enggak. Terus kalian bisa nggak sih belajar dari yang aku kemarin buat gitu. Apa ada kurang-kurangnya? You can feel free to give comment gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Gimana sih caranya kita itu nyeting ya, setting harga ALS extension. Duh Val, gue bingung banget nih sumpah. Oke, we will make it simple. Pertama, konsepnya adalah ketika kamu sudah terlanjur mematok harga rendah, kamu pasti akan kesusahan untuk naik ke harga yang kamu mau, ke harga yang apa ya, katakanlah bersaing. Kalau kalian ngikutin pasar yang ada misalkan 100 ribuan, maksudnya mengikuti pasar yang ada di sini itu adalah kalian mengikuti harga yang apa ya, yang umum, yang sudah ada, misalkan kayak 100 ribuan gitu kan. Kan pada harganya kan yang kita mau nggak segitu kan. Kalau kita kerja 100 ribu sekali pasang, kapan mau kaya gitu, kapan mau jadi wanita karir, mau jadi wanita karir mandiri ya, nunggu tahunnya SpongeBob sama Patrick kawin kali ya. Aduh, itu lama banget sih. Jadi pertama ingat, kalau misalkan udah matok harga rendah akan susah balik ke harga tinggi. Jadi untuk mengikuti pasar yang ada kayak yang 100 ribuan nih ya, tapi maksudnya itu big no. Jadi itu adalah option yang buruk begitu. Lah terus gimana Val caranya? Lah aku aja ini baru mulai, baru selesai kursus. Aku masang itu nggak cepet Val, nggak rapi, lalala lili gitu kan. Iya, emang kalau kalian baru selesai kursus tuh pasti ada kendala-kendala yang seperti itu. Nah tapi tahan dulu ya. Jadi singkatnya caranya tuh begini. Kalian tentukan nih harga yang kalian mau ketika kalian sudah mahir ini berapa. Misalkan begini, ketika kamu sudah mahir nanti, ketika kamu sudah lancar nanti, kamu itu pingin mengerjakan single. Sekali kamu ngerjakan single, kamu mau nentuin harga 200.000. Terus untuk yang double itu 300. Untuk yang Russian itu misalkan start dari 400. Oke, harganya sudah disetting segini. Let's say kita belum mahir. Jadi kalian itu bisa coret harga ini. Jadi harga ini tuh harus terpampang dari pertama kalian posting. Jadi untuk membuat klien itu aware kalau price kalian itu aslinya tuh segini loh. Jadi kalian perlu up harga ini even kalian belum mahir. It's okay. Nah, terus gimana? Ketika kalian baru pertama kali buka, ketika bulan pertama, kedua, ketiga, kalian bisa coret harga ini. Kalian bisa tulis ini tuh grand opening promo, soft opening promo, atau enggak bulan apa promo. It's okay, whatever gitu loh. Kalian bisa coret nih, misalkan. Waduh, ini kan gue belum lancar nih Val, belum bisa. Masang aja jelek, 2 jam setengah, 3 jam gitu kan. Kadang masih perih, kadang gue mata orang masih buat tarik. Ya it's okay, dari harga segini misalkan just in case ya kalian mau coret sampai 100.000 gitu, oke, tapi kalian harus up, harus kasih tahu calon kalian kalau harga kalian ini aslinya tuh nanti segini loh, nanti 200.000. Nah in the end ini tuh opening promo atau apa,
maka jadi 100.000 gitu loh. Nah, gini ya, istilah kata mungkin kayak buat klien itu, oh setelah pengerjaan mungkin dia akan ngerti ya, oh ini 100 ribuan, soalnya kayaknya belum mahir nih orangnya. Ya nggak apa-apa gitu loh, emang kayak gitu. Gini, kalian pernah nggak sih denger kayak salon-salon besar yang membuka apa ya, kayak junior training gitulah ya, kayak junior training gitu, tapi bukan junior sih ini. Kalau junior kan sudah ada di store ya, pekerjaannya di store. Jadi ini kayak training yang untuk calon pegawai, bener-bener calon pegawai, dan itu pun berbayar gitu loh, kayak 100 event itu 100.000, 50.000 berbayar gitu. Ya aku nggak bisa sebutin nama brandnya sih, cuman kalau di Jakarta hal seperti ini famous gitu ya, itu mencari model eyelash extension untuk dikerjakan calon pegawai. Nah, kenapa nggak dibuat seperti ini? Bukan kenapa nggak dibuat seperti ini sih, tapi kalian bisa membuatnya itu jadi seperti ini ya, begitu. Nah, sekarang kan sudah paham dulu nih konsep ini. Nah, yang kedua, Wah, tapi cara nentuin aku tuh pingin harganya segini tuh gimana? Kalau di tempat aku pasang harganya mahal-mahal gitu, ya nanti malah nggak ada yang pasang, Bang. oke, sekarang kita akan ini ya, akan membreakdown lagi lebih dalam gimana caranya kita tentuin kalau single tuh aku mau segini nih, single terus kayak single aku mau segini nih, double aku mau segini nih, cushion aku mau segini nih, volume aku mau segini. Caranya kayak gini. Pertama, kalian harus observasi pasar kalian dulu. Observasi di daerah kalian mau buka gitu ya. Kalau misalkan kalian itu home studio treatment spesifik gitu, misalkan di kecamatan apa, sekitaran kalian ini pasang harganya tuh berapa duit sih? Itu pertama ya. Nah, dari harga ini kalian kumpulin, kalian rata-rata yang masuk nih seberapa. Kalian bikin aja nih range-nya. Misalkan ya di daerah aku Kebonjeruk ya, Kebonjeruk Jakarta Barat itu paling kecil 200.000. Nah, lihat juga ya tempat pengerjaannya tuh di mana. 200.000 di ruko, single ya, sorry. Single 200.000, pekerjaannya di ruko, sampai ada yang kayak tempat klinik kecantikan yang lumayan bonafit, yang kayak dia nyediain banyak banget treatment kecantikan lainnya seperti facial dan kuku, itu di harga 400. Nah, maka aku membuka home studio treatment untuk single, karena sebenarnya single ini menurut aku tuh kurang oke ya. Maksudnya aku ada tipe orang yang gak suka pasang single, dan menurutku pasang single ini terlalu gampang. Udah gitu kan, for my opinion ya, single itu kayak 3-4 minggu tuh bakal bubar jalan gerak gitu kan, tergantung keperawatan orangnya. Maksudnya perawatan orangnya ini adalah menjadi faktor yang sangat amat menentukan si single ini awet nggak sih di mata dia. So, I buat harga itu 250 aja. Karena, nah ini ya, from my opinion, single itu nanti orang itu jatuhnya 4 minggu lagi mah pasang baru. Jarang banget di retouch. So, I make it like cheaper. Kayak aku sedikit lebih mahal dari di ruko gitu kan, tapi nggak sampai lebih mahal, nggak sampai semahal yang di itu klinik kecantikan yang bonafit gitu kan, gitu. Jadi kalian bikin aja range-nya, terus yang harga kalian yang masuk itu seberapa, kamu tembak di situ. Misalkan kamu mau, jadi kalaupun kamu harus terpaksa nih bikin murah banget, tapi kamu tuh tahu gitu loh, kamu tahu semurah-murahnya tuh seberapa. Nah, caranya kayak gini. Udah ngerti apa belum nih? Nah, jadi kalian harus observasi dulu di sekitar kalian ini berapa duit sih harganya. Nah, and then dari situ kalian bisa tembak. Dan balik lagi ya. Karena nanti kalau misalkan kemurahan itu susah balik harganya, kalian boleh banget juga untuk nge-up sedikit harga kalian untuk jaga-jaga nih, untuk spare di saat nanti kalian promo, biar jatuhnya tuh nggak murah-murah banget atau nggak rugi-rugi banget gitu loh. Ya ini mungkin kalau misalkan versi klien yang nonton, tapi klien-klien juga sebenarnya udah pada tahu sih ya, kayak diskon baju aja lah, di up dulu and then after that di diskon. Jadi ini seperti itu, aku juga gitu, kayak aku kasih margin di price aku itu per tahun kan kayak naik sekitar 20 ribuan ya, which is itu berarti kayak 10%-an, tapi rata-rata sih naik. Yang naik itu ini, gue tuh yang naik tuh treatment yang murah, treatment like yang 2D single, iya sih, yang lain itu 2D single 3D, yang lain tuh nggak ada naik, kayak 4D itu 400, 5D 500 dari zaman bala juga kayak gitu. Itu nggak ada kenaikan, tapi harganya memang segitu. Nah,
Kenapa aku naikkan per tahun? Karena aku pengen bikin margin aja gitu. Kalau ini karena aku dulunya nggak sempet bikin margin ya. Ini karena aku dulu nggak sempet bikin margin. Jadi kalian juga bisa nih bikin kayak gini. Nah gitu. Jadi after that itu aku naikin 10%. Nah which is ketika aku memberikan treatment kayak gini, dia akan balik ke price tahun lalu. Yang mana aku pernah mengerjakan dengan harga segitu. Kliennya tuh jadinya seneng. Oh lagi diskon nih, lagi promo nih. Aduh aku bikin Cuma menarik aja gitu. Menarik kayak, iya walaupun aku nggak ada acara, mumpung Siva lagi diskon, aku mau lah gitu. Jadi kayak memberikan alasan mereka untuk pasang. Jadi trik-trik seperti ini bukan trik ya, ini emang marketing kayak gini ya. Ini bukan aku mengajari kalian membodoh-bodohi klien, tapi supaya kalian tuh jadi les artis yang pintar juga. Soalnya aku ngerasa, kalau misalkan aku tuh ngeliat harga di Instagram itu udah mulai ngotaknya terlaluan gitu loh. Kayak bisa 150.000 dua atau even below that. Karena memang bahan-bahan LSS-nya tuh terlalu murah gitu loh. Jadi mungkin makanya menyebabkan mereka tuh berani untuk masang harga segitu. Padahal ya, yang kita tuh dibayar itu tuh bukan karena bahan, tapi karena skill kita gitu loh. Jadi your price itu doesn't matter from anything, tapi from your skill gitu loh. Skill base, makanya price bisa mahal gitu ya, karena memang kemampuan gitu. Ya kalau mau dibilang secara jujur mah, kita mau pakai box laver yang paling mahal pun 350.000 sebox kalau harganya kayak aku ya. Misalkan let's say kita anggap orang pasang ration 5D 500.000, dan kan aku satu kotak tuh nggak bakal habis juga kan ke orang yang pasang ration 500.000. Itu sebenarnya udah untung banget gitu loh. Kita tuh untungnya luar biasa banyaknya ya. Jadi ya gini, aku memberikan pemandangan aku memberikan pandangan pada kalian itu, kalau kalian tuh bisa menjadi seperti aku gitu loh. Kita insert rate yang bener-bener itu bagus gitu kan. Kita pakai bulu yang premium, and then after that ya udah gitu, orang bayar segitu gitu. Jadi kalian bisa bandingkan seperti ini. Misalkan kalian nih ada yang rate-nya 100 ribuan ya, 100.000 let's say ya. Kamu kerjain orang 5 jam sama aku kerjain orang 2 jam sekali ration, sama penghasilannya. Jadi kenapa kalian gak ngejar nge-chance skill kalian untuk sampai kayak aku, supaya nanti kalian bisa kerja lebih singkat, bayaran lebih mahal gitu loh caranya. Nah jadi untuk menentukan harga jangan sampai murah-murah banget, nanti nggak bisa naik. Caranya ya gitu, kalian observasi harga-harga di sekitar kalian berapa, jangan lupa dikasih margin sedikit. Ya margin tuh nggak usah banyak-banyak kok. Kalau bahasa Jawa tuh raketan 20.000 gitu loh. Raketan 20.000 juga kasih gitu. Nanti pas promo jadinya nggak nyekek harga banget gitu. Kayak pas sekarang covid pandemi kayak aku biasanya tuh nggak pernah ngasih promo karena memang slotnya aku tuh rebutan banget ya. Jadi kalau sampai aku kadang-kadang aku ngerasa aku tuh terlalu capek, terus makanya aku harus memaksakan diri untuk promo karena ngikutin Agustus promo gitu kan, Lebaran promo. Waduh aku nggak bisa gitu karena memang slotku padat dan rebutan banget. Jadi di sebelum-sebelumnya aku nggak pernah gitu, tapi pas pandemik ini kan baru berasa gitu kan. Seperti itu sih. Jadi sambil semi curhat ya, cuman ya gitu, ini biar kalian ada bayangan aja gitu sih guys. Ya caranya gampang, caranya cuma seperti itu untuk setting harga ini. Aku harap dari sini tuh kalian stop bingung, stop galau. Just take your time, take it slow, riset aja dulu di sekitar kalian ini berapa duit sih harganya sih. Even nanti itu kalian juga bingung harga home service dan lain sebagainya, ya nyontoh aja lah sekitar kalian ini biasanya yang masuk tuh harganya berapa. Terus metodenya tuh gimana gitu. Kalau di aku di Jakarta kan home service gampang ya metodenya tuh ini kayak ya udah plus ongkos taksi aja gitu, plus ongkos jalan. Jadi harganya harga normal tapi plus ongkos jalan. Cuman ada juga sih yang pakai harga khusus, jadi harga home service itu sekian, sudah di markup, sudah dinaikkan sekian. Tapi nanti kalau tempatnya kejauhan, either itu ditolak atau dia bilang ini kejauhan nih, biasanya nggak sampai segini. Dari harga ini bakal nambah lagi ya segini ya gitu loh. Jadi ini penting untuk ditetapkan dari awal biar kita tuh nggak baper banget menjalani bisnis ini, karena dari masalah harga atau rate kita ini juga bumerang gitu loh. Jadi ini bisa berbalik ke kita. Bener sih kalau di tempat-tempat tertentu tuh ada juga yang tipikalnya tuh ini ya di sini tuh kalau kemahalan itu, tapi walau bagus tuh nggak laku. Di sini tuh ya lakunya yang murah.
terus ya bagus gitu dicari sama orang. Iya bener kalau mau ngikutin kayak gitu tuh bener, cuman kan balik lagi, lihat lagi ya maksudnya kalau gini loh, kasihan orang lain aja sih. Maksudnya harga ALS itu kan harusnya nggak segitu. Kenapa kalian harus banding-banding harganya itu ke 100.000 terus nyusahin diri sendiri? Sekarang pertanyaanku tuh kayak gitu aja sih. Gitu loh. Terus gimana yang kayak aku? Ya istilah kata aku bukan mau nyombong kayak aku jago gitu ya. Lumayan lah sebetulnya, lumayan. Nggak jago-jago. Nggak jago-jago banget, yang master ya banyak, di atasku ya banyak. Ya, cuman kamu ya jujur aja, orang kayak kamu tuh yang masuk harga terlalu rendah tuh ya sudah merusak harga kita. Maksudnya ya namanya klien itu memang segmen ya, memang segmen. Kayak misalkan aku ratingku dari 250.000 sampai 900.000, of course aku udah main yang segmen kalian yang 100.000, karena aku akan main ke segmen orang yang akan takut kalau harus pasang ALS 100.000, ya kan, ngerti kan? Tipe klien kita tuh beda ya, cuman nanti jadi pembanding aja gitu loh. Ini ALS-nya si Nganu nih, ya kan, udah gampangnya sih Val ya, si Nganu, saking keselnya. Ini ALS-nya si Nganu nih kok nyampe 500.000, ini bulunya bulu apa sih? Bulu kan sama aja gitu. Itu untuk orang yang nggak ngerti, mereka akan punya pikiran kayak gitu loh. Ya aku cuma encourage kalian aja sih di sini untuk janganlah yang ngapain sih ALS sampai harganya itu di bawah pasar kayak gitu tuh ngapain, nanti susah untuk naiknya. Jadi ya sebetulnya aku ya nggak maksudnya aku ya tahu kalau misalkan memang baru belajar ya mau maksang harga berapa, cuman ada caranya gitu, ada triknya kayak yang tadi tak ajarin di depan ya. Semoga kalian pakai trik ini ya, kalau misalkan belum terlanjur dipikir ulang lagi mau harga berapa. Buat yang udah terlanjur juga ya coba naikkan pelan-pelan. Kalau misalkan memang kliennya protes kemahalan apa segala macam ya dicoret ya, dikasih oh ini promo, kan jadinya agak mirip sama yang dulu, pelan-pelan. Nah tapi gini, buat kalian orang yang bingung gimana caranya naikkan harga, udah terlanjur nih kan pasang harga yang murah gitu katakan, waduh tenang, nanti Cici ajarin, oke? Jadi habis gini next video aku bakal ajarin kalian gimana sih caranya kita tuh naikin harga ya kan. Tuh seru banget tuh gitu, oke? Capek ya ngegasnya. Mesti sih kalau bikin video yang gini-gini tuh jadinya tuh capek, makanya aku kemarin tuh kayak mau record tuh kayak males enggak gitu, karena capek gitu ya, ngegas kayak gini tuh introvert kayak aku tuh capek. Oke, see you guys on the next video, bye bye.